Baru-baru ini viral ulah seorang pria asal Pasuruan, Jawa Timur yang mengamuk naik ke atas genteng dan merusak 4 rumah warga. Usut punya usut, pria berinisial MAF ini sakit hati karena ditinggal kekasihnya menikah dengan pria lain. Aksi nekat akibat cemburu juga terjadi di ibu kota, tepatnya di Tambora awal September lalu. Seorang wanita berinisial RU harus menerima luka sayatan parah di wajahnya akibat aksi nekat mantan pacar sang suami. FU mengaku nekat menyayat korban dengan cutter karena kesal suami korban tidak menepati janjinya untuk menikahi si tersangka. Aksi keji juga dilakukan seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah pada pertengahan Juni silam. Ia tega menghabisi nyawa mantan kekasihnya akibat cemburu korban akan bertunangan dengan pria lain. Ya, semua kasus ini dipicu masalah asmara. Akumulasi emosi akibat patah hati yang tak dapat terbendung dan tersalurkan dengan baik dapat membuat seseorang jatuh pada kondisi depresi. Tidak lagi dapat berpikir dengan akal sehat sehingga tidak jarang berakhir dengan aksi nekat. Ya, tiap orang bisa jatuh ke kondisi depresi itu bisa gitu. Tergantung macam-macam, tergantung personalitinya. Faktor lain bisa, ya memang ada faktor genetik. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang rentan, dia rentan kalau ada stres dikit aja tuh, stresor dikit aja dia udah gampang stres banget gitu. Depresi sendiri tidak serta-merta muncul begitu saja. Dari kacamata ahli kejiwaan, sebelum seseorang jatuh pada kondisi depresi, ada beberapa gejala yang bisa diamati. Pertama, mereka menjadi lebih emosional, misalnya mudah marah dan mudah menangis. Menarik diri dari kehidupan sosialnya, dan pada beberapa kasus, stres berlebih juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan, misalnya menjadi lebih sering sakit. Dan ketika seseorang menunjukkan gejala mengarah ke depresi, peran lingkungan sangatlah penting. Nah, kebanyakan lingkungan kita tuh nggak aware, Mbak, untuk urusan begitu tuh. Gitu. Jadi, biasa tuh mungkin urusan cinta, cuman gitu aja. Gitu. Tapi tidak ada yang benar-benar proaktif untuk mencoba untuk mendekati ketika dia tampaknya menjauhi lingkungan, melakukan penarikan diri terhadap sosial, itu tuh tidak ada yang berusaha proaktif gitu. Jadi akhirnya si orang ini tersebut gitu, ya jatuhnya ke kondisi yang makin berat dan akhirnya munculnya di aksi nekat itu tadi. Namun tidak semua masalah patah hati berujung pada depresi. Nyatanya bagi beberapa orang patah hati juga bisa diatasi dengan beberapa cara yang lebih positif. Pernah sih sakit hati ya, biasanya ya nangis, sedih, kesal gitu biasanya. Biasanya aku sih lebih ke nonton drakor sih ya, sama healing sama teman-teman biasanya. Terus kalau misalnya saya patah hati lebih saya lakukan ke hal yang positif aja. Kalau juga enggak ya nongkrong sama teman, ya nge-game, kalau enggak olahraga, gitu aja sih. Ya, ternyata kunci terbebas dari depresi pasca patah hati adalah penerimaan diri. Ketika seseorang mampu menerima kenyataan, otomatis akan lebih bisa berpikir menggunakan akal sehat. Nah, berikut ada beberapa tips untuk menghindari kondisi depresi yang disebabkan oleh patah hati. Pertama, penerimaan diri, artinya Anda harus belajar menerima kenyataan yang ada. Kedua, sharing atau berbagi cerita dengan orang yang tepat. Akuilah bahwa Anda sedang tidak baik-baik saja. Ketiga, alihkan perhatian dengan berbagai kegiatan positif, misalnya menyalurkan hobi atau ikut kegiatan sosial dan keagamaan. Terakhir, jangan malu untuk menggunakan bantuan medis seperti psikolog atau ahli kejiwaan. Patah hati memang menyakitkan, namun akal sehat tetap harus kita pertahankan. Ingat, hati yang patah dapat tumbuh kembali, namun perbuatan yang sudah dilakukan tidak dapat diputar ulang kembali. Jangan sampai berujung penyesalan tiada akhir. Gia Clarissa, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.